Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, untuk materi kelas 8 semester 1 ini, Bapak ingin menjelaskan tentang enkripsi ya. Apa itu enkripsi ya? Enkripsi merupakan metode untuk mengubah bentuk atau wujud dari data menjadi wujud yang tidak mudah dipahami tanpa menggunakan pola atau kunci tertentu. Enkripsi dapat berupa password, informasi kartu kredit, informasi akun bank, surat rahasia, atau percakapan. Enkripsi melindungi data pengguna internet dari penyalahgunaan pencarian data. Nah, di sini enkripsi ini adalah berhubungan dengan keamanan data ya. Jadi, kalau misalnya kalian sistem online ini kan biasanya kalau nabung bisa SIM online. Nah, banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya nyuri akun kita, kemudian akun kita disalahgunakan dan sebagainya. Itu biasanya dienkripsi ya, adanya pengkodean ya, seperti eh, WA ya, WhatsApp ya, itu kalau digunakan komunikasi itu ada ininya sistem keamanannya. Nah, tujuan penerapan enkripsi sendiri adalah untuk keamanan yang dipadukan dengan teknik lain untuk membuat komunikasi yang aman, terutama memastikan integritas autentifikasi dari sebuah pesan. Misalnya message authentication code. Enkripsi telah diterapkan sejak dahulu pada pemerintahan maupun militer untuk menjaga informasi yang bersifat rahasia. Jadi agar tidak mudah ya orang untuk eh, membobol ya akun kita atau kerahasiaan kita yang dipunyai ya. Seperti itu. Jadi enkripsi ini sangat penting sekali. Cara kerja enkripsi. Nah, untuk keamanan informasi pada internet disiapkan dengan berbagai macam jenis metode. Kalian mungkin tidak menyadari bahwa data yang kalian kirim tersebut telah dienkripsi terlebih dahulu. Proses pengubahan bentuk dari ciphertext menjadi plaintext disebut deskripsi. Enkripsi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu public key, yaitu kunci simetris. Kriptografi asimetris atau juga dikenal sebagai kriptografi kunci publik menggunakan dua kunci yang berbeda, satu publik dan satu privat, yang saling terkait secara matematis. Kunci publik dapat dibagi menjadi semua orang, ya dapat dibagi kepada semua orang. Adapun kunci privat harus dirahasiakan. Nah, di sini ada contoh ya di halaman 23 buku kalian. Misalnya Uga ya nama ya mengirimkan sebuah data kepada Rose. Nah, Rose ini menerima data dari Uga. Nah, Uga ini sudah menenkripsikan datanya dengan public key yang ia miliki, lalu mengirimkan ke Rose. Hanya Rose yang mampu mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan private key yang ia miliki. Nah, dalam skenario ini, public key digunakan untuk mengenkripsi data tersebut, sementara private key digunakan untuk mengenkripsi data tersebut. Kemudian dua, yaitu private key atau kunci simetris. Kunci simetris ini menggunakan kunci yang sama untuk melakukan enkripsi dan deskripsi pada data. Enkripsi merupakan hal penting di era digital saat ini. Tanpa kita sadari, hal tersebut melindungi hampir setiap aspek kehidupan kita, terutama ini keamanan ya, keamanan data, baik berupa teks, suara maupun berupa hal-hal yang rahasia, contohnya akun-akun kita ya, kemudian tabungan-tabungan kita. Nah, ini contohnya misalnya di sini Uga juga sama ya, sender melakukan enkripsi dan deskripsi data dengan menggunakan satu kunci
yang sama digunakan oleh Rose yang sebagai penerima data. Rose pun mampu melakukan hal sama dengan Uga dengan menggunakan kunci tersebut. Jadi dua-duanya sama bisa menggunakan kunci tersebut ya, baik Uga maupun Rose. Jadi itu ya yang berkaitan dengan enkripsi. Nah, di sini ada di sini juga ada macam-macam nanti enkripsi. Nah, di sini ada juga macam-macam enkripsi pada program website ya, website. Itu juga perlu pengamanan ya, yang menggunakan metode ya. Di sini ada A1 metode enkripsi MD2, kemudian B metode enkripsi MD4, kemudian C metode enkripsi MD5, kemudian D metode enkripsi SHA, E metode enkripsi RCA, dan yang terakhir adalah metode enkripsi BES64. Jadi pada intinya bahwa enkripsi ini berguna untuk keamanan data ya. Ini dengan cara yaitu mengubahnya ya, mengubah